Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya di Tarjudin TV. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini jam 5 sore ini lebih ya. Saya ada di suatu tempat ya, yang mana ini pernah kurang lebih 5 bulan yang lalu saya di sini, saudara. Nah, saya di sini untuk penormalisasian dari kali di sini, saudara. Nah, ini saya ada di Kali Busa, di tepatnya di RW 044 ya, Kelurahan Bahagia, saudara. Jadi pada saat ini saya akan update ya. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa memahami ya. Jadi di sini sudah ada pembangunan yang dari memang awal normalisasi di sungai ini, di Kali Busa ini, atas inisiatif dari warga sini, saudara. Atas inisiatif dari warga sini hingga terjadinya normalisasi pada 5 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, di Kali Busa ini. Tapi ini sekarang sedang ada satu kejadian ya di sini tentang putusnya satu jembatan, rubuhnya satu jembatan, dan memang jembatan ini direncanakan oleh warga sini bisa dibangun kembali, saudara. Coba nanti kita bisa lihat ya bagaimana kondisi dari sungai Kali Busa ini, saudara, hingga jembatan yang putus ini, saudara. Mari kita telusuri. Jadi di wilayah RW 18 itu ada longsor, posisinya di RT 6 RW 44 di kami. Jadi efek dari longsor itu akhirnya dikerjakan sama kami tidak tahu pemborong. Nah, di situ ada jembatan penghubung antara RW 18 sama RW 44. Nah, sekarang efek dari pekerjaan turap itu, jembatan kita itu, akses vital di kita itu patah. Nah, kami udah melaporkan ke kelurahan, tapi ya sekedar kita lapor aja. Tapi kondisi sekarang sampai saat ini udah berjalan 3 minggu. Karena jembatan ini jembatan vital, 3 minggu sampai sebulan. Jadi tidak ada realisasi. Akhirnya dari pengurus kami sepakat dari RT 1 sampai RT 6 RW 44 sepakat, akhirnya kita kerjakan mandiri. Nah, harapan kami mudah-mudahan ada solusi dari pihak kelurahan, syukur-syukur dari sampai ke kecamatan. Karena kami sekarang ini melakukannya dengan mandiri. Swadaya masyarakat. Akhirnya kami patungan, sekali lagi warga kami yang kena lagi, kami tarikin lagi. Yang sebelumnya udah kita lakukan normalisasi tadi, kita juga perlu biaya cukup besar kemarin itu. Jadi harapan kita, karena ini cukup akan kita bagusin yang standar. Jadi mohon kiranya ada perhatian dari ya pihak terkait, ataupun syukur-syukur kami ditengok. Karena ini kan vital menyambung dari 18 sama 44, dan aksesnya di sini ada sekolahan, di belakang itu ada markas. Jadi kalau ada kemacetan di depan, pasti larinya sebagai alternatif ya. Jadi ini jalan alternatif. Terus sekarang itu kami udah di tim warga kami ada yang survei. Terus kita bikinkan RAB segala macam, dan biayanya cukup besar. Siap. Jadi mohon sekiranya dari pihak terkait ada perhatian ke kami. Itu aja harapan kami sebagai pengurus lingkungan Di RW 04. Saya sangat berharap ada perhatian dari dinas terkait. Itu aja sih, Bang. Siapa? Ini berarti ada di kelurahannya Kelurahan Bahagia ya? Kelurahan Bahagia Kota Bekasi. Ya, Bekasi Utara. Kabupaten maksudnya. Kabupaten Bekasi. Estimasinya teh. Pak RT boleh tahu nggak kira-kira nanti untuk kira-kira nih ya, untuk
perbaikan jembatan ini renovasi total atau bagaimana? Total kami dibuat lakukan renovasi total, jadi bukan perbaikan, jadi kami pembuatan baru. Pembuatan baru. Jembatan baru. Ya mungkin lebarnya akan ditambah. Lebar tambah. Kira-kira berapa tuh Pak RT? Lebar 3 meter, jadi nanti ada akses 3 meter kotor. Jadi pejalan kaki sama akses kendaraan itu tidak terganggu. Jadi kanan kiri udah kita bikinkan. Panjangnya berapa Pak RT? Panjang sekarang 12 meter ya. 12 meter, lebar 3 meter, kami bikin agak melengkung ke atas, jadi supaya tambah kekuatan. Itu sih Bang. Oke. Jadi biayanya cukup. Kira-kira menghabiskan anggaran berapa Pak? Kurang lebih hampir sekitar 190 jutaan. Ini yang harus sementara ini ya estimasinya harus ditanggung oleh kami warga. Warga. Dan harapannya memang ya ada perhatian lah dari pihak terkait ya. Ya syukur-syukur didengar oleh Pak Bupati. Ya. Betul. Baik. Ini akses vital soalnya. Jadi yang tadi saya sebutkan tanpa adanya jembatan ini, jadi warga kita muternya lumayan artinya jauh. Warga RW 44 dan 18 agak kesulitan lah ya dalam beraktivitas. Dan yang sering kali kalau hari malam Sabtu itu pasti ada kemacetan di depan. Jadi rata-rata dan ini menjadi jalan alternatifnya. Alternatifnya memang sini satu-satunya. Itu sih Bang. Siap Pak RT. Nah ini testimoni dari Pak RT 02 ya. RW 02 RW 44. Nah, ini Bapak RT 06. Nah, mungkin ini ada di sini Bapak Bangli. Pak ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, betul sekali apa tadi yang disampaikan oleh Pak RT 2. Memang kondisinya demikian adanya. Tentu tadi apa yang disampaikan Pak RT 2 sudah kita pahami bersama ya. Iya, Pak. Dan harapan kami tentu agar cepat realisasi. Oleh karenanya mohon kiranya untuk ya minimal ditengok-tengok lah minimal, dan lebih dari itu kami sangat berharap untuk pembangunan jembatan yang sedang kami lakukan. Dibantu lah ya. Ya, mau dibantu lah. Terus gini Pak, ini selain masalah jembatan kan yang memang yang saat ini sedang dibutuhkan, itu bagaimana ketika ini kan karena kita tahu di sana itu kan agak menyempit dan juga ada belokan tuh di ujung sana. Itu kalau hujan atau ini masih terkendala nggak Pak? Betul sekali. Untuk sementara ini kondisi kami memang sudah ada penertiban irigasi atau Bangli dan kemarin teruskan untuk normalisasi kali. Namun memang kondisi kali yang mungkin atau perumahan lingkungan kami yang rendah, dampak dari situlah kami sampai saat ini masih merasa kebanjiran. Sekaligus ya mohon perhatian juga pada dinas yang terkait bagaimana supaya kami terhindar dari banjir. Karena kelihatannya baru di kami, batas di kami yang baru dinormalisasi, kesananya masih ke belakangnya kesananya itu kota ya Pak ya? Betul, kota Bekasi. Oke Pak RT, terima kasih atas testimoninya dengan apa yang terjadi di RW 044 ya. Semoga ini dapat juga menjadi perhatian dari Pak Lurah, Pak Camat, sampai mungkin tingkat kabupaten. Terima kasih. Dan syukur-syukur didengar oleh Bapak Aing ya Pak KDM. Ini Pak KDM, ini warganya, ini para pejuang semua ini di wilayah minta dikunjungi. Ya di kami ya. memang mau diperhatikan. Siap. Karena dengan keberadaan kami yang saat ini tentu sama-sama kita rasakan kebanjiran. Siap. Ini dari Pak RT 6 ya? Iya, saya RT 6. Pak Kasno. Bapak mau bicara? RT 1 ya itu yang nanti kita tengok ya, Pak aja, ya. ya. Oke, sahabat-sahabat, nanti kita ikuti kami berharap ada solusi terbaik, ada bantuan yang terbaik dari pemerintah tempat. Itu aja. Kebetulan saya di sini sebagai ketua RT 02 RW 44. Di sini RW 44 itu ada 6 RT, dari RT 1 sampai RT 6. Saya di lingkungan RT 02. Jadi berharap mudah-mudahan ada solusi terbaik dari pemerintah. Itu aja Bang. Terima kasih. Bapak sedikit dari awal mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintahan, kabupaten, syukur Pak Dedi. Oh ya. Mulai dari desa, kabupaten sampai Pak Dedi. Sip, betul. Ya berharap, oke. Ya kami sangat benar-benar kami sebagai pengurus lingkungan
patungan yang tadi saya sebutkan bahwa kita dari 5 bulan atau 6 bulan yang lalu itu kami selalu mandiri. Jadi kami berharap ada bantuan tadi dari baik syukur dari kelurahan, kecamatan, dari syukur-syukur kembali lagi dari Bapak Aing. Mudah-mudahan Bapak Aing, kami pendukung Bapak, kami support Bapak. Tolong kami sebagai di struktur pemerintahan paling bawah ini mohon perhatian dari Bapak. Itu aja harapan kita, karena sekarang ini efek dari normalisasi ini, warga RT 6 untuk saat ini kemarin juga masih kebanjiran, Pak. Jadi kemarin di rumah Pak RT-nya sendiri, RT 06 RW 44 itu rumahnya kebanjiran ada ya 30 cm. Jadi setelah normalisasi semua sampai ke belakang, mudah-mudahan segera dilakukan. Harapannya dari Bapak Gubernur ada perhatian khusus ke kami. Itu aja sih. Terima kasih sebelumnya Bang atas waktunya. Itu aja. Ya, alhamdulillah ya, ini yang sudah diturap saudara nih. Ini adalah pinggir dari Kali Busa saudara, yang dulu 5 bulan yang lalu. Nah, ini di perumahan ini ya. Di perumahan apa saya lupa ya, nanti coba kita ini telah dinormalisasi hingga bangunan-bangunan liar yang sepanjang kali ini saudara. Nah, ini dirobohkan ya. Nah, dirobohkan hingga menjadi taman-taman yang bagus ya. Hingga sampai pembuatan turap kali seberang situ ya oleh warga sini saudara. Jadi yang sangat memprihatinkan bagi saya ya, bagi warga terutama ya, saya tadi bicara beberapa orang warga ya. Nah, ini adanya jembatan yang putus saudara antara kampung ini ya, ini RW 044 RT 05 ya, di sini selamat datang ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah perumahan yang memang dikelola ya. Nah, dari perumahan ini kita bisa lihat ini jembatan yang putus ini saudara. Jadi menurut rencana dari jembatan ini akan dibangun kembali ya oleh warga si RW 044 ini, hingga kita bisa lihat ya kondisi jembatannya yang terputus ya saudara. Dan bagaimana ini adalah darurat ya, darurat dari kebutuhan dari warga seberang sono ya, RW 18 kalau nggak salah di sono. Dan yang saya buat di sini adalah warga RW 044 saudara. Nah, kita bisa lihat ya apa keadaan kali yang memang sudah dinormalisasi dan dibuat tanggul ya, turap seperti itu. Dan kita bisa lihat ya yang sudah diturap bagus. Cuman yang menyedihkan saudara ini dari jembatan ini saudara ya, anak-anak semua. Jadi sangat memprihatinkan bagi warga ya. Ini ada akses ya, akses dari warga RW 18 ke 44 ini saudara. Jadi sementara itu yang saya bisa informasikan. Dan ini adalah atas inisiatif dari warga RW 044 saudara. Nah, ini terbebani ya biaya ini bagi warga RW 44 saudara. Maka ini sangat urgent ya, sangat penting ya bagi warga RW 18 sampai RW 44 ini saudara, untuk akses untuk jalan ya. Jadi mungkin ini sangat urgent ya. Jadi kepada
khususnya pemerintah ya, pemerintah setempat bisalah ikut andil lah bagaimana warga di sini bisa semangat ya, bisa fokus ya untuk membangun jembatan ini, saudara. Itu sementara info dari saya, terima kasih.